Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita lanjut ke materi teks eksplanasi ke unsur pembangun teks eksplanasi. Jadi dalam unsur pembangun teks eksplanasi ini itu ada pembahasan struktur eksplanasi dan yang terakhir itu ada jenis-jenis teks eksplanasi. Oke. Di dalam slide di sini ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua penjelasan proses, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, kita bahas dari yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, biasanya pernyataan umum ini adalah gambaran awal tentang hal yang disampaikan baik fenomena alam atau sosial. Sedangkan yang kedua itu struktur yang kedua penjelasan proses itu dimana dia menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, jadi ini maksudnya adalah rincian penjelasan yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebelumnya. Jika pertanyaannya mengapa fenomena itu terjadi, maka dari struktur inilah jawaban tersebut bisa ditemukan. Ya, karena kejadian ini berupa uraian fakta di mana kejadian tersebut bisa sebab akibat atau disebut sebagai kausal. Lain halnya bagaimana fenomena itu terjadi, maka uraian ini di mana fase-fase itu bersifat kronologis berdasarkan waktu. Oke, kita lanjut ke struktur yang ketiga, itu adalah penutup, di mana ini adalah bagian akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa itu terjawab. Di mana pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis itu diberikan komentar atau penilaian tentang atas fenomena yang telah dibahas. Oke. Kita lanjut ke jenis-jenis teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi ini itu terdiri 5 jenis. Yang pertama ada eksplanasi sekuensial, kedua eksplanasi kausal, ketiga eksplanasi faktorial, keempat eksplanasi teoritis, dan yang terakhir ada eksplanasi konsekuensial. Oke, kita bahas yang pertama eksplanasi sekuensial. Nah, ini membahas tentang atau berisi tentang rincian tahap dalam sebuah fenomena atau eksplanasi yang menjelaskan di mana fenomena itu menghadirkan peristiwa dan memproduksi fenomena secara berurutan. Misalnya contoh itu metamorfosis kupu-kupu. Oke, lanjut ke jenis yang kedua ada eksplanasi kausal. Nah, eksplanasi kausal ini berisi tentang sebab perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Bisa juga menjelaskan urutan suatu peristiwa atau fenomena dengan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, mengapa bencana alam itu terjadi? Oke, lanjut yang ketiga, ada eksplanasi teoritis. Nah, eksplanasi teoritis ini berisi tentang teori-teori yang memungkinkan menjadi alasan suatu fenomena terjadi meskipun belum tentu dapat sepenuhnya dipahami oleh semua orang. Contohnya, siklus vulkanik. Kalian bisa searching di mana fenomena siklus vulkanik tersebut. Lalu selanjutnya ada eksplanasi faktorial. Nah, ini dia menjelaskan hasil dari suatu proses. Contohnya faktor-faktor perubahan iklim atau mungkin faktor-faktor yang melatar belakangi Belanda menjajah Indonesia dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada eksplanasi konsekuensial. Nah, ini dia menjelaskan efek atau konsekuensi dari peristiwa atau fenomena tertentu. Contohnya, efek gunung meletus. Sekian penjelasan Miss dari struktur jenis-jenis teks eksplanasi. Semoga kalian dapat memahami. Miss tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om. Selamat siang.